Saya sekalian aja. Beliau kemarin mengaku sebagai cucu dari Sultan Maulana Hasanuddin. Kalau memang iya dia sebagai cucu Sultan Maulana Hasanuddin, tolong dia perlihatkan nasab silsilahnya. Kita yang akan memeriksa dan kita yang akan mentahkiknya kalau memang benar dia keturunan dari Sultan Maulana Hasanuddin. Dan di mana makomnya semuanya. Dan itu aja. Jelas ya. Dan jelas. Hei Ustadz Kiai goblok, hei Ustadz Kiai goblok, hei Ustadz Kiai goblok, hei Ustadz Kiai goblok, hei Ustadz Kiai goblok. Yang menjadi pembela kamu ngaji bab tasbih, ngaji bab tasbih balik, ayah musabah be, dia ngerti syukur, dia ngerti ngaji, dia jengain kurang ajar dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedikit saya ingin bicara tentang kalian yang mencintai para habaibnya. Ingin sekali saya peringatkan kepada semua, tolong janganlah sekali-kali Anda ini mengadu domba sesama keluarga besar Dzurriyyah Wali Songo. Adapun pernyataan ya, yang telah dikeluarkan oleh Tubagus Syafari, oleh Tubagus Ibrahim dan yang lainnya untuk meminta klarifikasi dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentang perihal nasabnya, ya, itu karena memang benar-benar murni mereka ini menjalankan tugas sebagai anggota atau ketua lembaga nasab Kesultanan Banten. Untuk apa? Agar tidak menjadi suatu fitnah yang berkelanjutan tentang perihal nasabnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Maka untuk bisa mengatakan sah tidak sahnya tersambungnya nasab Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan keluarga besar Kesultanan Banten, itu sudah hal sewajarnya dilakukan oleh Tubagus Syafari dan Tubagus Ibrahim dan yang lainnya. Kita tunggu saja, kita nantikan saja kapan kesempatan waktu untuk Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya, dapat mengklarifikasi, mendatangi lembaga nasab Kesultanan Banten. Tetapi apabila Anda selalu ya membuat perkataan framing yang bermacam-macam tentang Kiai Haji Usman Al-Bantani, ya, ada yang kita takutkan juga. Karena bagi saya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah seorang yang sangat alim, ya, seorang yang memang beliau ini sudah lama juga mempelajari tentang perihal ilmu kajian nasab, ya. Apabila Kesultanan Banten tidak waspada, maka akan terjadi bumerang, suatu konflik permasalahan di keluarga besar Kesultanan Banten. Maka saya juga memperingatkan kepada keluarga besar Kesultanan Banten agar berhati-hati, jangan sampai terprovokasi oleh golongan-golongan yang memiliki suatu kepentingan ya, dengan cinta butanya yang membabi buta, dengan kefanatikannya yang sudah lepas terkendali, ingin juga mengadu domba antara keluarga besar Kesultanan Banten, ya, masuk ke dalam ranah perihal nasabnya para habaib. Saya kira ya, menurut apa yang telah saya amati, bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini tidak memiliki suatu permasalahan dengan keluarga besar Kesultanan Banten, ya. Hanya kalau keluarga besar Kesultanan Banten ingin meminta klarifikasi, itu sah-sah saja, dan itu memang suatu kewajiban bagi lembaga nasab dimanapun, bukan hanya lembaga nasab Kesultanan Banten. Tetapi jangan pula ini oleh orang-orang yang fanatik buta ingin mengambil suatu kesempatan mengadu domba antara Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan lembaga nasab Kesultanan Banten. Karena begini, ya, bisa jadi apabila Anda memaksakan ya, atau membuat suatu framing fitnah yang tidak berdasarkan suatu kebenaran, ya, bisa jadi
nanti Kiai Haji Imaduddin Usman itu juga minta klarifikasi atas kebenaran nasab dari pengurus-pengurus anggota besar keluarga Kesultanan Banten. Bisa jadi, ya. Dan bisa jadi juga Kiai Haji Imaduddin Usman ini nanti meminta keabsahan, kesohihan dari anggota kepengurusan lembaga nasab Kesultanan Banten, bahkan yang ada di Banten semuanya. Karena beliau ini jangankan untuk keluarga sendiri, ya, lagi perkara nasabnya para habaib saja bisa beliau teliti. Beliau ini orang alim, bukan orang bodoh, ya. Nah, ini yang saya takutkan, ini saya curigai, ini ada para orang yang fanatik Buddha dengan para habaib ini ingin mengadu domba. Coba Anda bayangkan, ya, bagi keluarga saya, ya, dari Kesultanan Banten, coba Anda bayangkan semuanya. Kalau nanti Kiai Haji Usman Al-Bantani sebab ikut terprovokasi, ya, dan meminta juga klarifikasi atas kebenaran nasab Anda semua dari data-data manuskrip yang Anda miliki, ketersambungan nasab silsilah, pohon silsilah Anda sampai ke Sunan Gunung Jati. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani minta data manuskrip yang asli atas ketersambungan nasab kalian semua. Ini kan jadi keributan yang besar, ya, akhirnya hancur juga. Ketika kalian semua menuntut keaslian dari nasabnya keluarga besar Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, bisa jadi juga mereka memberikan suatu permintaan atau tuntutan itu kepada keluarga besar Kesultanan Banten, ya, yaitu keluarga besar Kesultanan Banten seperti itu Bagus Ibrahim misalnya, dimintai juga oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani atas data-data manuskrip tua yang mereka miliki, ya, yang menunjukkan bahwa Bagus Ibrahim itu nasabnya tersambung sampai ke Sunan Gunung Jati, ya. Kalau bagi keluarga derajat itu harus memiliki manuskrip abad ke-17. Nah, ini menjadi jalan rancu semua. Yang benar siapa nanti aslinya? Akan terbongkar semua. Oleh karena itulah, saya ingin memperingatkan kepada keluarga besar Kesultanan Banten agar jangan sampai terprovokasi dengan kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh orang-orang tertentu yang fanatiknya membabi buta. Ya. Kita ini semua satu keluarga. Jangan sampai, ya, kita ini hancur berantakan. Itu seperti itu. Ya. Adapun Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dia ini hanya ingin mengetahui secara sah dan sahihnya nasabnya keluarga besar klan Ba'alawi. Karena apa? Karena mereka telah memutuskan nasab keluarga besar Wali Songo. Yaitu sama juga, mereka telah memutuskan nasab keluarga besar dzurriyyah dari Sunan Gunung Jati, baik yang di Banten, baik yang di Cirebon, selain Wali Songo yang lainnya juga. Ini yang diketahui oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Oleh karenanya, mari kita jaga persatuan keluarga besar Wali Songo. Jangan sampai terpancing, ya, oleh kalangan orang-orang yang fanatik membabi buta semuanya. Itu seperti itu. Bisa juga dengan Abu Yaqub Tubi, ya. Abu Yaqub Tubi itu mengaku dzurriyyah Sunan Gunung Jati. Kalau Kiai Haji Imaduddin Usman beliau benci dengan Kiai Qurtubi, bisa saja Kiai Haji Usman Al-Bantani juga menuduh demikian kepada Abu Yaqub Tubi. Dan Kiai Haji Usman Al-Bantani juga bisa meminta data manuskrip abad 16, abad 17, ya, kepada Abu Yaqub Qurtubi, ya, sebagai suatu data yang bisa memverifikasi nasabnya Abu Yaqub Qurtubi sampai Sunan Gunung Jati. Nanti kalau Abu Yaqub Qurtubi tidak punya, macam mana? Kan seperti itu, ya. Ini adalah permasalahan keluarga besar Wali Songo dengan keluarga besar para habaib, yang awalnya mereka dahululah yang menyatakan, yang mentoan nasab keluarga besar dari Wali Songo, yang memutuskan nasab keluarga besar dari Wali Songo. Jadi jangan dibawa ke ranah yang bukan semestinya, ya. Maka saya hanya memperingatkan kepada semuanya, hati-hati dengan orang-orang yang memutarbalikkan fakta semua ini. Karena apa yang Anda tuntut bisa juga dituntut oleh orang yang Anda tuntut itu. Maka akan jadi rancu semuanya. Bagi kami, ya, saran kami untuk semua, ya, keluarga besar Kesultanan Banten agar tetap bersatu, valid di dalam mengatasi suatu permasalahan. Jangan sampai terpancing oleh golongan orang-orang yang fanatiknya membabi